Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema C ya, subtema 2 pembelajaran 4 sampai dengan 6. Kemarin kita sudah belajar tentang tugas-tugas kita di sekolah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana kita melaksanakan tugas itu bersama teman-teman kita di rumah. Oke. Nah, tugas-tugas itu tentunya bukan kita saja yang melaksanakannya, tapi seluruh teman kita juga melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Nah, bagaimana kita bersama teman-teman dalam melaksanakan tugas tersebut? Oke. Nah, yang pertama adalah kita itu di sekolah itu tidak sendirian ya. Jadi kita berinteraksi dengan teman-teman ya. Jadi interaksi adalah kita berhubungan, baik itu berbicara, beraktivitas ya, kemudian merasakan juga ada keberadaan teman kita, saling bersentuhan dan lain sebagainya ya. Jadi berarti kita berinteraksi dengan teman-teman kita. Bagaimana kita berinteraksi? Nah, kita harus mengenal teman-teman kita itu lebih dekat. Jadi bukan hanya sekedar tahu wajahnya ya. Tahu wajahnya kan lucu, nanti kita manggilnya seperti apa. Nah, harus lebih mengenal, lebih dekat teman-teman kita itu. Nah, sampai kepada mungkin asal keluarganya ya, keluarganya dari daerah mana nih? Mungkin ada yang dari Metro, dari Lampung Barat, dari Liwa, dari mana ya, kemudian atau mungkin ada yang dari luar daerah, misalnya dari Palembang, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur ya. Nah, ini perlu kita lakukan supaya kita kan semakin mengenal teman kita tersebut ya. Nah, kemudian bila perlu kita mengetahui apa yang disukai atau yang tidak disukai. Nah, dengan cara kita mengetahui ini apa yang disukainya, kita akan melakukan sesuatu yang dia sukai, tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai. Begitu juga dengan kita kan akan senang tuh kalau teman kita melakukan sesuatu yang kita sukai ya, tapi kita tidak senang kalau dia melakukan yang tidak kita sukai. Makanya masing-masing kita harus mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Oke. Kemudian tentunya kita dan teman-teman kita itu berbeda kesukaan. Mungkin ada yang sama kesukaannya, tapi ada yang berbeda ya kesukaan apa saja itu ya. Nah, selanjutnya memahami karakter teman-teman yang beragam ya. Jadi teman kita itu banyak, satu kelas itu 28 orang. Nah, kemudian ada berapa kelas ya, ada 6 dikali 4, 24 kelas. Nah, 24 kali ini saya sekitar 700-an ya, 700-an teman kita. Nah, tentunya karakternya berbeda-beda dan ini harus kita pahami. Paling tidak secara umum kita paham nih bahwa karakter orang-orang itu berbeda-beda ya. Teman-teman kita itu berbeda-beda, latar belakangnya berbeda, kemudian karakternya akan berbeda-beda. Karakter sifat ya, sikap, sifat itu karakter dari teman. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang periang, itu karakter. Nah, kita harus pahami. Kemudian menerima teman dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya setiap teman itu ada punya kelebihan, pasti ada punya kelebihan, tetapi ada juga kekurangannya teman kita itu. Dan kita harus, setelah kita tahu bahwa teman kita itu ada kelebihan dan kekurangan, nah kita harus menerima kelebihan teman kita itu maupun kekurangannya, supaya apa? Supaya kita bisa nyaman berada di dekat teman kita. Nah, ini kita mengenal teman kita lebih dekat sampai hal-hal yang seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kita berteman itu bukti bahwa kita berteman adalah kita belajar bersama. Jadi kita harus bisa belajar bersama ya. Kalau kita nggak bisa belajar bersama, berarti kita nggak berteman tuh. Berarti harus, yang langkah pertama adalah kita belajar bersama, dan ini adalah sebuah kenyataan bahwa kita memang harus belajar bersama karena kita berada dalam lingkungan kelas yang sama ya. Kemudian mungkin dapat tugas belajar kelompok atau
yang lainnya ini kita belajar bersama teman kita. Kemudian kita bermain bersama ya. Tidak mungkin kita ketika berada di sekolah dari pagi sampai siang ya, bahkan sore ya, kita tidak bermain. Pasti ada kita waktu-waktu bermain. Nah, kita akan bermain bersama. Kita harus terbiasa juga bermain bersama ya, tidak menyendiri terus masa berhari-hari bertahun-tahun menyendiri. Ini tidak bagus. Berarti kita harus belajar bermain bersama juga ya. Kemudian melaksanakan tugas bersama ya. Jadi bukti kita berteman itu kita melaksanakan tugasnya bersama. Mungkin ada tugas-tugas yang diberikan guru secara kolektif bersama kelompok, nah itu dikerjakan bersama, atau tugas mandiri kita kerjakan bersama-sama supaya kerjanya lebih mudah ya. Kemudian saling membantu ya. Jadi bukti bahwa kita berteman itu adalah saling membantu. Jadi kalau teman kita tidak kita bantu, kalau dia kesusahan, menemukan kayak masalah kesusahan, itu berarti kita tidak berteman dengan dia ya. Jadi salah satu bukti kita berteman itu adalah saling membantu. Begitu juga ketika kita ada kesusahan, teman kita membantu ya. Itu bukti bahwa kita berteman. Selanjutnya ada hal yang terpenting bahwa kita harus berteman karena Allah ya. Karena apa? Kalau nilai pertemanan itu bukan karena Allah, itu rugi kita ya, melakukan sesuatu bukan karena Allah ya. Dan manfaat yang besarnya adalah ketika kita berteman karena Allah, maka Allah akan senang ya, akan senang. Nah, bagaimana berteman karena Allah? Nah, ternyata apalagi setiap muslim ya, muslim itu adalah bersaudara, al muslimun akhul muslimnya, di dalam hadis ada ya, itu kita merasakan bahwa muslim itu adalah saudara kita. Jadi setiap muslim itu adalah saudara kita. Ini orang yang berteman karena Allah itu merasa bersaudara ya, akan merasa bersaudara. Kemudian mencintai saudara muslim seperti diri sendiri. Kok bisa ya? Ya, karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW ya. Tidak beriman seseorang di antara kamu kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini ada hadisnya ya. Mungkin kalian pernah baca atau pernah dengar. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berteman karena Allah, kita akan mencintai saudara kita itu ya. Saudara kita muslim seperti mencintai diri sendiri, seperti satu tubuh ya. Jadi kalau temannya merasa sakit, kita akan merasakan juga. Nah, kalau teman kita bahagia, kita akan merasa bahagia. Nah, ini seperti tubuh ya. Oke, selanjutnya, nah kita belajar dari Nabi Muhammad kecil ya. Rasulullah SAW ketika masih kecil, mulai dari kecil itu dia disenangi oleh semua kalangan ya. Jadi orang tua, orang dewasa, dan teman-teman sebayanya itu senang kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana bisa disenangi ya? Kita belajar dari Rasulullah Nabi Muhammad waktu dia kecil ya. Nah, bagaimana? Nah, yang pertama adalah tugas kita adalah kita harus berakhlak mulia terhadap siapa saja. Jadi akhlak yang baik itu kita terapkan kepada siapa saja, kepada teman-teman yang dekat dengan kita, atau di kelas sebelah, atau yang berada di agak jauh dari kita. Itu kita harus berakhlak mulia, tidak pilih-pilih ya. Jadi berakhlak mulianya bukan kepada satu teman saja, tapi kepada semua, sehingga itu menjadi karakter yang menyatu dengan diri kita ya. Kemudian berinteraksi atau bersilaturahmi dengan berbagai kalangan ya, seperti Rasulullah SAW itu dia rajin bersilaturahim tuh ya, berinteraksi. Rasulullah itu ketika kecil sering diajak tuh oleh kakeknya, oleh pamannya, diajak pertemuan dengan berbagai tokoh-tokoh masyarakat ya. Nah, itu kita bagus juga itu kalau kita meniru Rasulullah SAW. Orang tua kita ngajak kita silaturahim ke keluarga, ke teman-temannya, itu kebiasaan Rasulullah ketika kecil juga itu ya. Jadi berinteraksi atau bersilaturahim dengan berbagai kalangan. Bahkan
Rasulullah itu diajak keluar kota ya, diajak berdagang keluar kota itu silaturahim dengan berbagai kalangan. Kemudian berkata baik dan lain-lain. Jadi kita menjaga perkataan ini, Rasulullah itu senantiasa berkata baik dan perintah Rasulullah juga ya. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan. Ya, oke. Nah, selanjutnya menjadi penengah ketika ada yang berselisih ya. Jadi ketika teman kita berselisih, jangan kita ikut-ikutan satu pihak ya. Kita harus mendamaikan ya. Jadi kita menjadi pemersatu ya. Jangan ketika ada perselisihan kita membela sesuatu kemudian memusuhi yang satunya. Nah, ini sikap yang kurang bagus. Nah, Rasulullah SAW bagaimana pernah waktu kecil itu ribut tuh hampir perang ya, perang suku di Arab itu. Karena apa? Karena ingin memperebutkan meletakkan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu pernah dulu Ka'bah itu direhab ya. Nah, sampai-sampai mereka saling hampir sebunuhan. Nah, Rasulullah ketika itu masih kecil mampu mempersatukan. Dia datang dan Rasulullah ini selalu didengar meskipun dia kecil ya, karena dia disenangi oleh seluruh kalangan tadi ya. Rasulullah sampai mengusulkan sesuatu ya, kemudian pertikaian itu terhindar dan Rasulullah dipersilakan untuk melakukan sesuatu yang diusulkan oleh Rasulullah itu dengan membentangkan sorbannya. Ini ada yang dicerita tentang Rasulullah kecil itu ada ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ketika dia kecil, dia senantiasa menjadi seorang yang adil ya Rasulullah SAW. Nah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Oke. Nah, selanjutnya apa ya? Nah, berlatih kita akan melihat di kelas itu kita berlatih bermusyawarah ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita akan memilih ketua kelas. Jadi di kelas itu ada nanti akan bergantian ya menjadi ketua kelas dan ini dipilih. Ini adalah latihan kita bermusyawarah. Ini tugas kita juga di sekolah ya, dengan teman-teman kita berlatih bermusyawarah, baik itu melalui pemilihan atau melalui kesepakatan di kelas. Nah, berlatih bermusyawarah. Kemudian apalagi ya yang akan kita bahas pada pelajaran ini, yaitu memilih cerita rakyat yang disukai. Di buku pelajaran itu ada beberapa contoh cerita rakyat. Apa saja cerita rakyat? Cerita rakyat itu cerita yang ada beredar di sekitar masyarakat sejak dulu ya. Jadi turun temurun sejak zaman dulu cerita itu dibuat, kemudian sudah berlangsung sekian lama. Karena cerita rakyat ini ternyata menjadi sarana juga ya, sarana untuk menanamkan nilai-nilai ya. Jadi membaca cerita itu bagus asal cerita yang baik ya. Nah, contoh cerita rakyat adalah cerita rakyat itu sebagai pembelajaran ya, pembelajaran nilai masyarakat sejak dulu. Nah, pernah nggak baca buku cerita? Ya, ada cerita, contohnya cerita Kancil dan Buaya. Nah, ini bagaimana menceritakan supaya kita tidak berputus asa ya, cerita Kancil dan Buaya. Dan ada cerita Maling Kundang supaya kita tidak durhaka kepada orang tua ya, jadi anak yang berbakti. Ini cerita Maling Kundang. Pernah baca ya? Ya, mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau membaca cerita Maling Kundang. Kemudian cerita legenda Danau Toba ya. Jadi Danau Toba ini cerita tentang satu keluarga yang harus menjaga marwah keluarga bersama ya. Jadi nggak boleh mungkin sesuatu yang buruk dalam sebuah keluarga ya. Ini legenda dari Danau Toba, terjadinya Danau Toba. Jadi sebuah legenda ya. Kemudian tanyakan pada orang tuamu cerita rakyat yang ada di daerah mereka dulu. Jadi boleh ngobrol, mungkin orang tuanya punya simpanan cerita itu ya, banyak ya. Dari kecil itu sering dengar cerita, mungkin ada cerita-cerita yang belum pernah kita dengar dan ini yang bermanfaat tentunya ya. Oke.
Nah, selanjutnya, nah ada juga cerita yang ditulis oleh oleh orang ya, orang oleh atau ada belakang ini ada guru kita buat cerita ya. Mungkin ada Pak Guru kelas 2 pernah cerita nih ya. Nah, siapa yang sudah pernah nih baca buku cerita yang judul bukunya adalah Sekolah Pertama. Nah, di dalamnya tuh ada ternyata ada banyak cerita ya, ada 22 cerita ya, karya guru kelas 2. Nah, bagus loh untuk dibaca ya, promosi. Ya, boleh juga membaca buku cerita ini ya, tulisan Pak Guru. Nah, oke, ini judul bukunya adalah Sekolah Pertama. Isinya waduh luar biasa, banyak sekali cerita, ada 22 cerita ya. Nah, ini boleh juga dibaca karena di dalamnya banyak 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 apa? Banyak pelajaran di dalamnya. Ya, nah, ini contoh buku yang tadi ya, buku Sekolah Pertama Madrasatul Ula karya Pak Guru nih ya. Isi bukunya apa ini? Ada ya, ini di antara 22 isi buku ini misalnya ada contoh imut berbaju putih. Nah, kalian kalau mau tahu isinya silakan baca buku ini ya, buku. Nah, ada lagi ini ikhlaskan apa yang aku makan. Nah, ini ada ceritanya bagus nih. Ada tragedi malam, kemudian perjalanan mencari obor, dan banyak sekali ya, ada 22 judul cerita di dalam buku ini. Oke, silakan kalian kalau pengen cari tahu cerita di dalam buku ini boleh juga ya, dicari ya bukunya ya. Boleh pesen atau cari di perpustakaan. Oke, sampai di sini mungkin ada tugas sedikit dari Bapak itu ya, di halaman 64 69. Sampai ketemu kembali ya. Bila liko, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya. Oke. Sampai ketemu kembali. Ya.